Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Udah lama tidak berjumpa di YouTube ya dengan Mas Gunung di sini. Ya, hari ini adalah informasi pengetahuan dasar mengenai ada sebuah pertanyaan yang datang kepada saya, Mas, apa bedanya antara terapi es, rendam es gitu kan, berarti cold exposure dengan yang panas, yang panas. Jadi kalau kita bicara panas itu berarti memang kita sedang bicara satu temperatur. Yang kedua bisa juga dari sudut pandang sinar. Ya, ini sinar merah. Nah, sinar merah ini sesuatu yang menarik sekali. Kenapa? Mari kita lihat ya. Ini saya akan share sesuatu di sini. Ya, oke kelihatan ya. Jadi di sini ada sesuatu yang disebut dengan red light dan infrared. Jadi ini sudut pandang yang agak lain. Kalau kemarin sudut pandang itu berhubungan dengan temperatur dingin dan temperatur panas, ya, temperatur dingin dan temperatur panas. Nah, salah satu bagian dari temperatur panas ini adalah sesuatu yang panas umumnya memancarkan frekuensi sinar merah. Secara umum ya, memancarkan frekuensi sinar merah. Nah, kita akan lihat. Seiring usia, kulit kita ini akan mengalami proses degeneratif secara alami ya, seluruh selnya rata-rata ya. Sehingga kemampuan untuk menopang mungkin elastisitas, kemudian produksi dari kolagennya dan sebagainya yang mendukung elastisitas kulit itu semakin berkurang, ya kan? Maka kulit mulai kendor, berkerut, atau bahkan mungkin bermasalah secara secara medis, gitu kan? Nah, beberapa pendekatan bisa dilakukan untuk melakukan perbaikan ini. Di antaranya adalah dengan rendam es tadi. Makanya kalau yang ikut camp PHS OMG waktu itu, saya siapkan kolam renang kecil ya, kolam renang portable yang kemudian eh, beberapa peserta yang punya nyali berendam di situ 1 sampai 3 menit. Jika tidak, maka boleh berendam cukup tangan saja sampai sebatas pergelangan tangan atau sebatas siku. Atau kaki saja berendam sampai sebatas pergelangan kaki ya atau sebatas lutut. Itu boleh. Atau di wajah. Nah, itu juga boleh. Nah, kemudian ada juga yang temperatur panas. Jadi Anda bisa menggunakan sumber panas, mungkin lilin gitu kan, atau mungkin arang yang dibakar, atau bisa apa saja. Sehingga panas itu terasa di kulit lalu kita nikmati. Atau mungkin bantal panas itu banyak dijual di online shop. Itu kan itu bisa. Nah, ini berhubungan sama temperatur. Temperatur itu kemudian terkena oleh kulit, di kulit ada sensor, lalu sensor ini akan direspon menjadi sesuatu. Nah, ada lagi bagaimana cara kita menyentuh bagian dalam tubuh. Pertama bisa dengan frekuensi, kedua bisa dengan sinar merah atau red light. Dengan sinar merah. Ya. Jadi kita lihat bahwa ketika ada sinar yang mengenai kulit, maka panjang gelombang tertentu dari sinar itu akan melakukan penetrasi terhadap kulit, akan masuk. Nah, akan masuk terhadap kulit. Jadi penetrasi dia. Kayak contoh misalnya sinar biru ya, sinar biru di sini. Itu dia mampu melakukan penetrasi sampai 2 sampai 3 mm, ya kan? 2 sampai 3 mm itu berarti ya kira-kira segitulah. Kemudian ada sinar lagi namanya sinar merah, red light. Itu ketika dikenai pada kulit, maka penetrasinya semakin dalam lagi karena kalau dalam prinsip frekuensi itu dari mulai warna ultraviolet, biru, sian, hijau dan sebagainya itu dari mulai lambat, dan mulai cepat gitu kan, menjadi melebar, melambat. Sehingga penetrasinya menjadi semakin deep, semakin dalam. Nah, sinar merah ini penetrasinya mampu mencapai sampai 8 sampai 10 mm hingga masuk pada lemak. Tidak hanya itu, bahkan infrared atau near infrared, ya jadi saya bedakan dulu ya, ini saya stop share dulu biar biar kelihatan. Saya akan
Share, buat bisa dicoret-coret ya. Oke, saya share dari sini aja, biar bisa coret-coret. Oke, jadi ada yang namanya red light. Saya pilih warna merah mesinnya. Oke, red light. Ada yang namanya red light, berarti artinya sinar merah. Kemudian ada juga yang namanya near infrared. Ini biar paham ya. Ada yang namanya infrared itu sendiri, dan ada yang namanya far infrared. Ya, kelihatan ya. Berarti ada red light atau sinar merah, ada near infrared, ada infrared, dan ada far infrared. Masing-masing ini punya manfaat. Masing-masing punya manfaat. Nah, manfaatnya apa? Nanti kita ngelihat ya. Bedanya pada seberapa dalam gelombang atau frekuensi cahaya ini melakukan penetrasi terhadap kulit. Maka seperti itu pula lah kulit kita akan dikenai, lalu merespon. Nah, ada yang mengenai sampai sebatas epidermis, berarti kayak bisul-bisul, gitu kan, jerawat yang ada di situ itu pakai blue light, terapi blue light itu bisa tuh bakteri-bakteri akne gitu kan itu bisa pakai blue light. Tapi kalau kita mau masuk lebih dalam hingga sampai ke lapisan misalnya kolagen itu ya harus pakai yang red light. Kenapa? Karena penetrasinya berbeda dibandingkan blue light. Mau lebih dalam lagi berarti menggunakan near infrared atau infrared. Jadi lebih dalam lagi. Nah, ini beberapa manfaatnya dari penggunaan cahaya yang dikenai pada kulit. Kenapa? Ya kan sebenarnya prinsip sederhana. Kami di olah napas ini sangat terbiasa bermain dengan, ya di khususnya pengalaman saya ya, khususnya pengalaman saya. Dengan aspek kepekaan, gitu, tutup matanya, kemudian kita belajar mengenali objek, benda, kita nyebutnya sebagai ilmu getaran. Ya, secara tradisional disebut seperti itu, ilmu getaran. Berarti pengalaman dasar yang dulu saya pelajari di oleh napas Merpati Putih saya adalah pemahaman mengenai getaran, pemahaman mengenai frekuensi dan gelombang. Jadi bahwa seluruh objek atau benda yang di dunia ini memancarkan frekuensi dan gelombang. Jadi ketika kita tutup matanya, kemudian kita diberikan sampling kertas warna merah, kita diminta mendeteksi, merasakan, mengenali, oh warna merah itu kayak gini. Oh warna merah itu seperti ini. Kita dikasih warna biru, oh warna biru itu begini. Warna itu begini. Kita dikasih warna kuning, oh warna kuning itu rasanya begini. Terus itu, kita mendeteksi. Kita merasakan panjang gelombang yang berbeda dengan menggunakan kulit kita. Dan memang kulit kita itu punya sensor, ya, sensor vibrasi. Kayak ini itu misalnya. Jadi intinya adalah bahwa eh, semua pengaruh cahaya yang ada di alam ini memiliki dampak untuk melakukan penetrasi ke dalam tubuh kita melalui kulit. Nah, jadi contoh seperti sinar biru ya. Sinar biru ini ya pendek sekali, hanya sampai epidermis saja. Ya tidak ada apa-apa, nggak ada masalah karena masing-masing kan punya punya manfaat seperti tadi saya bilang. Targetnya adalah seperti jerawat, gitu kan, bakteri, kemudian mengontrol produksi minyak dan sebagainya. Ada juga cahaya kuning sampai yang menyentuh dermis, juga ada cahaya merah yang sampai nembus lagi sampai ke batas di tisu sampai ke hipodermis sehingga mampu meningkatkan fleksibilitas kulitnya, kemudian mengurangi selulit dan sebagainya sampai mengurangi inflamasi jika terjadi masalah di situ seperti bengkak, gitu kan itu cepat sekali dengan terapi inframerah, dengan terapi sinar merah. Ini adalah yang near infrared. Penetrasinya lebih dalam lagi hingga dia bisa menyentuh mitokondria. Bahkan beberapa jenis sinar melatonin yang lemah tertentu dia bisa menyentuh mitokondria sehingga meningkatkan. Jadi ini nih, dia bisa sampai ke mitokondria. Sehingga dia bisa meningkatkan aktivasi atau aktivitas dari mitokondria. Bagaimana kita tahu mitokondria itu adalah
generator sel, dia menghasilkan energi, menghasilkan ATP. Orang yang sakit banyak problemnya terkait salah satunya karena mitokondrianya melemah, jumlahnya sedikit. Maka dengan dinaikkan jumlah mitokondrianya, istilahnya mitokondria biogenesis, kemudian diaktifkan atau dibuat dia menjadi aktif dengan sinar merah atau near infrared, maka mitokondria itu memasukkan energi yang besar. Karena energi ini bisa dipakai untuk penyembuhan. Ini bukan gambaran energi secara tradisional ya, seperti chi itu bukan. Ini bukan ke arah situ. Ini secara biologi, secara metabolisme. Oke, jadi itu manfaatnya ada di situ. Nah, kita lihat di sini. Ketika kulit kita dikenai dengan sinar merah, ya, maka terjadi hangat di situ, lalu panjang gelombangnya masuk, lalu panjang gelombang dari sinar merah itu antara 660 sampai 850 nanometer, itu dia dapat mengenai kolagen sehingga memproduksi sel yang menghasilkan kolagen sehingga memperbanyak produksi kolagen baru. Jika kolagen barunya terbentuk, maka dia akan bergerak menuju permukaan kulit untuk mengurangi selulit, membentuk kulit menjadi lebih bagus, lebih mulus, lebih halus, dan lebih mantap. Nah, seperti itu. Ini dengan menggunakan sinar merah. Oke, nah pertanyaannya adalah, bagaimana kita tahu produk itu memiliki panjang gelombang sinar merah yang benar antara 660 sampai 850? Paling tidak ya, antara 600-an 50 something sampai 850 nanometer. Ada beberapa produk seperti misalnya ini, ya, ini mereknya Bewer, ya Bewer. Ini adalah disebut sebagai red light therapy. Ini saya cerita dulu secara singkat ya, nggak apa-apa ya. Ini saya nyalakan saja. Nanti saya kasih tahu gimana cara ngujinya, cara ngukurnya. Nah, ketika dicolokkan, nanti dia berkedip-kedip. Ketika kita pencet, nah maka dia akan muncul warna merah seperti ini. Kelihatan di layar ya. Tuh. Ini red light therapy. Kalau kita dekatkan di sini rasanya hangat. Rasanya hangat. Nah, pertanyaannya adalah, kita tahu dari mana nih red lightnya bener atau enggak gitu kan. Kenapa? Karena panjang gelombangnya harus tertentu. Karena nggak cuma sekedar merah, nggak cuma sekedar bohlam yang kemudian dikasih mika, dilapisi mika lalu dinyalakan lalu jadi merah. Maka kita harus ukur dulu dengan menggunakan alat lain, ya. Ini namanya luxmeter atau parmeter. Jadi kita nyalakan dulu alatnya. Nah, ini alatnya untuk mengukur intensitas luxmeter dari sebuah cahaya. Ini sebenarnya ada namanya parameter, tapi harga parameter itu mahal sekali. Ini saya ajari gimana caranya supaya mengetahui panjang gelombang sinar dengan menggunakan luxmeter. Nanti ada konversinya berdasarkan merek alatnya. Kalau merek alat yang Unity ini Unity mereknya. UNI-T. Unity. Ini konversinya adalah 0,014. Jadi berapapun nilai yang muncul di alat ini, luxnya, itu nanti dikalikan dengan 0,014 sehingga menghasilkan nanometer. Nah, jadi kalau kita dekatkan di sini, kelihatan ya, saya ini kan madep sini aja. Biar tuh, ya kan? Kalau saya jauhkan sini kan nilainya kan karena nggak kena sama yang merah, misalnya merah saya tutup. Nah, nilainya kan kecil kan? Karena cuma nilai putih saja. Nah, begitu saya dekatkan sama yang merah, sini nilainya berubah. Nah, ya, biar kelihatan segini kan ya. Nah, nanti nilai yang ada di sini Anda kalikan dengan 0,014. Ini harga ini hanya 100 ribuan aja. Harganya murah 100 ribuan. Nah ini, jadi kalau dikenakan sinar itu berapa angkanya itu sekitar 3.600-an something lah ya. 3.600-an. Coba saya lihat, saya intip-intip ya. 3.800, 3.900. Ya ini kalau didekatkan makin dekat tuh makin tinggi intensitasnya. Ya ini paling tinggi kira-kira sekitar 4 ribuan lah ya. 4 ribuan lux. Oke, saya matikan dulu ya. Ya, jadi 4 ribuan lux. Jadi kalau 4 ribuan lux dikalikan dengan sebuah kalkulator 0,014 itu sekitar 56 sampai 60-an saja. Jadi panjang gelombang yang keluar dari alat ini walaupun sama-sama merah itu hanya dia sekitar 60-an, 60 sampai 70-an saja. Tidak cukup jika harus
apa namanya, sesuai dengan yang dipersyaratkan, ya ini 660 sampai 850 nanometer ke atas. Maka alat ini hanya menciptakan sensasi hangat saja. Cuman hangat saja. Ada manfaat ya, manfaat hangat, relaksasi, jadi menimbulkan rasa hangat aja. Ya sinar merahnya hanya rasa hangat, tapi tidak melakukan penetrasi terhadap kulit. Ini beneran, silakan Anda ukur sendiri pakai itu apa namanya, pakai luxmeter atau pakai parameter. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang seperti ini. Nah, kelihatan ya. Oh, kelihatan lebih solid ya. Kelihatan lebih solid. Ini kelihatan. Ini kalau dinyalakan, ini saya taruh di bawah sini karena agak berat alatnya. Dia ada apa namanya, ada motornya untuk mendinginkan. Kalau yang model ini, Anda hanya bisa pakai misalnya paling lama 30 menit sampai 1 jam, setelah itu harus di stop. Karena lampunya panas sekali, dia nggak punya pendingin, nggak punya kipas untuk mendinginkan. Maka harus diberhentikan dalam waktu 15 sampai 30 menit, adem pakai lagi. 15-30 menit, adem pakai lagi. Ya, kalau yang ini nggak usah diberhentikan atau didinginkan. Dia bisa dipakai panjang berjam-jam karena ada pendinginnya. Nah, sekarang kita akan nyalakan. Jadi ini, nah, sini ada penampangnya. Di sini ada tombol-tombol dan timernya di sini. Ini ada timernya. Ada pengaturan untuk near infrared dan red light atau keduanya. Jadi kalau saya nyalakan hanya red light saja, saya tinggal pencet satu kali, maka yang nyala ini tombol hanya R. R itu berarti red light saja. Kalau yang ini near infrarednya atau dua-duanya. Jadi bisa dua-duanya. Kalau saya pencet ini hanya di infrared, kalau ini dua-duanya. Kalau ini hanya red saja. Nah, sekarang kita akan lihat rednya saja. Timernya bisa setel dari 1 menit sampai 30 menit maksimal. Ini saya pilih 1 menit aja karena kita pengen ngukur panjang gelombang cahayanya aja ya. Oke, saya taruh di bawah sini. Kemudian saya nyalakan. Nah, ya, kelihatan ya. Wah, itu. Ya, ini kelihatan di sini. Ya kan? Nah, ini kemudian saya nyalakan luxmeternya. Lalu saya dekatkan ke sini. Nanti di sini kelihatan angkanya. Ini sampai 11.000 sekian. Ya, angkanya bergerak di 11.000 sekian. Ya, ini kalau dekatkan sini angkanya bergerak di 11.000 sekian. Jadi kalau pakai kalkulator, eh, ini saya dekatkan ya. Ini dia angkanya dari mulai eh, 20.000 something ya. Jarak satu jengkal ya. Jarak satu jengkal ini 20 ribuan sampai, ya sekitar 20 ribuan sampai 50 ribuan lux. Jadi 20 ribuan sampai 50 ribuan lux. Kalau misalnya itu dikonversi sebagai kalkulator, misalnya 20.000 lux dikalikan 0,014. Maka dia start mulai dari 280 nanometer sampai 50.000. Berarti kalau 50.000 dikali 0,014 sampai 700. Jadi betul. Jadi alat yang ini, ya ini saya angkat lagi ya, ini karena berat. Alat yang ini nih, dia dari mulai 200 nanometer sampai 700 nanometer untuk yang inframerahnya, untuk yang red lightnya. Jadi ini bersesuaian dengan panjang gelombang kita harapkan bisa menembus penetrasi kulit. Sementara untuk yang ini kekecilan, cuma dapat angetnya doang. Ini cuma dapat angetnya doang. Kalau ini dapat angetnya sama dapat penetrasi masuk ke dalam kulitnya karena panjang gelombangnya bener. Jadi sampai 660 nanometer ke atas sesuai dengan panjang gelombang sinar merah yang menembusi lapisan hingga ke hipodermis. Dermis, epidermis, hipodermis. Tembusin sampai ke situ. Nah, jadi ini alat ini benar. Maka dengan cara seperti itulah eh,
Saya menguji alat-alat itu sehingga kita tahu betul panjang gelombangnya. Kenapa? Karena kita harus cek panjang gelombangnya bersesuaian. Jadi ketika diklaim bahwa red light-nya itu 660 nanometer dan near infrarednya 850, maka kita harus buktikan pakai alat. Betul atau tidak panjang gelombangnya? Kalau enggak, ya panjang gelombangnya nggak dapat manfaat apa-apa, cuma dari angkat-angkat aja, ya kan? Ya kayak ini contohnya, ini kan cuma angkat-angkat doang. Ya memang merah, dapat sinar cuma merahnya ada, tapi cuma angkat-angkat aja. Dia nggak memiliki panjang gelombang dipersyaratkan yaitu 660 sampai 850 nanometer. Ada manfaat tentu saja ada karena temperatur hangat itu juga menciptakan relaksasi, kemudian merangsang mitokondria juga sama-sama bisa. Harganya ya ini lebih murah ya. Ini sih bisa beli sendiri lampu begini, ini lampu Philips Anda bisa beli sendiri. Lampu Philips yang red light bisa beli sendiri. Tapi kalau ini khusus karena didesain panjang gelombangnya tertentu. Adapun untuk yang near infrared, kita perlu alat lain di sini untuk melihat infrarednya. Nah, kalau lihat lihat di sini ya. Nah, itu ini kan tangan saya, nyala kan? Ini kan belum dinyalain si si alat nih. Tuh, maka kelihatan masih eh, apa warnanya warna warna dingin. Nah, sekarang saya nyalakan, saya on-kan di sini. Nah, baru dia mulai terlihat memanas, memerah. Ya, tuh kalau kalau misalnya saya tunjukin dari situ kelihatan ya. Mulai dia, ini tangan saya, ini alatnya. Mulai kelihatan dia warnanya mulai memerah. Ya, mulai memerah. Ini kelihatan infrarednya mulai nyala. Ya, tuh, ya kan? Karena mata kita nggak bisa ngelihat dari infrared, nggak bisa. Mata kita sama sekali nggak bisa melihat near infrared. Infrared itu nggak bisa kelihatan mata. Kalau red light, iya kelihatan mata. Kalau infrared atau near infrared, nggak kelihatan mata. Nah, itu mulai itu, ya kan? Hmm. Ini kalau kalau aslinya sih nggak kelihatan. Ini saya angkat, saya bandingkan ya. Oh, itu kan nggak nyala kan? Kayak kayak nggak nyala kan? Tapi kalau dilihat pakai ini nyala. Oh, tapi kalau dilihat pakai mata biasa, itu di layar nggak kelihatan nggak nyala kan? Tapi kalau dilihat pakai handphone yang pakai infrared nyala. Karena mata kita nggak bisa melihat near infrared, nggak bisa. Maka harus pakai, nah itu kelihatan kalau pakai kamera khusus, maka baru kelihatan. Tapi kalau mata telanjang nggak bisa. Maka kita harus buktikan berapa panjang gelombangnya, betul atau tidak. Ini ada near infrarednya. Nah, seperti itu caranya, ya. Ya, pakai alat yang seperti ini untuk melihat betul atau tidak ada pancaran infrared. Ya, alatnya begini. Karena panjang gelombang tertentu, maka efek yang ditimbulkan juga berbeda dibandingkan yang ini, dibandingkan yang satunya yang tadi putih itu. Ini lebih lebih nembus ke kulit jauh lebih besar. Maka dia lebih memilih manfaat. Nah, jadi nanti ini ada pelajarannya di tahun 2024. Kita ada kelas terapi yang untuk saat ini peserta harus datang ke kantor gitu kan. Tapi kalau Anda tertarik untuk beli alatnya boleh-boleh aja. Tapi teknis urut-urutan latihannya harus bagaimana, semua berbasis mitokondria nanti. Mitokondria harus diapain dulu, baru kemudian kita apakan lagi dengan olah napas, lalu kita apakan lagi dengan sinar merah, lalu kita apakan lagi dengan inframerah, lalu kita apakan lagi kita dikombinasikan, lalu terus begitu. Sehingga nanti kita dapat manfaat yang betul-betul udah pakai obat tuh. Ya memang ini namanya investasi kesehatan lah ya. Investasi kesehatan itu pasti ya mau nggak mau ada cost yang harus dikeluarkan lah. Kita membantu untuk melingkan teknologinya. Nanti saya akan buatkan secara bertahap jurnal-jurnalnya apa yang mendukung fungsi-fungsi dari inframerah ini. Ya, jadi sekali lagi yang ini betul dia terbukti menghasilkan panjang gelombang sinar merah yang dipersyaratkan. Sementara yang satunya yang putih tadi hanya dapat hangatnya saja. Ini beda.
Dua hal yang sama sekali berbeda. Satu mampu penetrasi masuk ke kulit, satu tidak. Makanya mesti harus teliti, ya kan? Jadi kalau Anda nanti mau tertarik untuk merasakan, ya datang ke kantor OMG. Nanti kita buka layanan jadi 2024. Termasuk yang ada masalah pada kulit, termasuk yang stroke juga bisa, nanti harus diapakan. Termasuk bagi mereka yang ada masalah sama otot, gitu kan, problem-problem yang berhubungan sama otot, nanti kita bisa bantu. Oke, sampai ketemu di 2024. Mudah-mudahan tahun baru yang akan datang itu Anda semua sehat, Anda semua banyak rezeki, Anda semua selalu diberikan kelimpahan pada pikiran yang terbuka, hati yang luas, dan rezeki yang berkah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.